tapi mencelik salu cukup ya balili itu tuahnya laki sinan. Gamang ambo. Jadi oleh karena itu ba mangko gamang. Karena sekalat ambil ke Salendang di bawah anak turun mandi jo adat sebenarnya ambo mengapalang jo sara Jawa sekali. Ambo ko orang meninjau dinobatkan tahun 70 mama dari orang Caniago Sungai Batang. Meninjau itu rancaknya bertanya lah ke beliau nalah ke baruah dari ambun pagi kalau turun kelo ampe-ampe ndak ada rancak je lah itu. Sinan tunggak-tunggak karamba na besilansio dalam danau ayah pun karuah. Nagari langang jalan sama itu nan meninjau. Jadi dalam hal itu karena orang meninjau memang rancak dari jauh tadangannya hebat. Di kaset ambo sejak itu 80 mandang indangi yang suara. Tapi nanda tu perpatia sebenarnya sama jongku-angku. Ambo SMP merantau di mak ada adat. Cuma dek rajin menyimak, dek rajin mendengar orang tutu siswa. Itulah kini ku nan ambo kembangkan. Ambo diberi waktu sekete, yaitu berikutnya jawab ya. Nan perlu banamu sampaikan bahwa pepatah-pepatah banyak anak muda mengatakan itu tidak logis, tidak masuk akal. Itu pembodohan. Bagaimana kau pembodohan? Karena nan disabuinya itu berlawanan dengan kenyataan. Umpamanya duduk seorang balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Tak balik angku. Duduk seorang dan balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Batu mereka. Tapi sayang mereka aku mengartikan secara letterlek, cara saja tidak tentu dinyo kata bensarun dia makie. Dalam hal itulah kelemahan awak mewariskan adatku kepada anak muda, kepada angkatan penerus karena tidak seimbang basu awak tu. Dawak biasa kan siap biasa bersindi ya. Tidak lama rasanya kalau tembak tupai senang cek. Tapi dengan mempergunakan bahasa sindiran, bahasa sastra, di sinilah indahnya Minangkabau. Dan hebatnya bahasa awakku tabaliak. Pernah ambo mendengar orang berdebat. Katanya seorang ko orang ulama. Katanya orang Minangku dari dululah telanjur syirik. Paham hitungku? Penghulu ko menjawab. Paham ko penghulu? Kata penghulu. Karena menyambah ke manusia. Angku datuk perpatiah sambah tiba paduangku. Amanggu ala beliau itu. Tuhan beliau ku. Paham orang suruhnya berasum menyambah itu artinya menghambakan diri. Jadi dihantamnya lah adat waktu itu orang awakku dari dulu orang awak nangku lah syirik. Oleh karena itu tu bak nasuhal ku ndak unduh puro masuk neraka Minangkabau. Katanya. Jadi dikatu penghulu nan mendengar tadi memang gua saja. Ndak salah tunggu. Ndak bala salah. Karena katanya nama menyembah itu adalah dipertuhankan. Oh indah macam itu dongku. Mengkasih menyembahku membahasakan orang. Kita seakan-akan rakyat pati ini katakan rajo. Itu membahasakan orang saja. Oh indah bisa diputar-putar macam itu. Ikulah orang awak ke orang Minangku. Banyak berputar-putar lidah, basilat lidah pandai benar. Kalau nan salah itu salah. Sirik, indah sirik. Jadi selalu bertangkap segala macam. Rupanya nan penghuluku jago jarak jo. Kata beliau ko, nak citu doh para patian sabatang ketemungan jo ahli sekarang tunggak tenturinya tu doh. Orang Hindu tu, itunya bapak katakan. Lah kita asal masuk ke sembahyang oleh ditagak orang sembahyang. Tunggu dulu kecam tangan orang. Bangku tadi majak kami sembahyang, iyo. Ambo nak pergi sembahyang dulu. Kapia tangku, angku na murtad. Angku na murtad baca tu sembahyang tu jaleh dengku. Sembahyang tu hiang tu dewa. Menyembah dewa kami diajak kulamu nak murtad doh. Solat nombor 2. Salah kata-kata sembahyang salah. Tapi orang membenarkan itu tidak salah doh dipakai orang. Sama aja mana nak nasi tanah. Bareh di tanah jadikan nasi. Kau nasi tanah jadi bubualannya. Membuka lapau bukan merarak lapau mulu menggaleh. Menggunting baju ke digunting orang gilo kok. Tapi di Minangkabau, gunting baju ku artinya menggunting kain bahan untuk jadikan baju. Itu nan salah dibanakannya di masyarakat. Tapi nan bana disalahnya pula. Nyolah bana tu.
salah dianggap orang. Apa maunya? Aduh, anak wak baru sudah dokter hewan. Jadi waktu barale, waktu mendoa, aduh kawannya tiba, selamat datang angku dokter binatang. Berang lah dokter binatang kecil angku. Iya dokter hewan itu binatangnya sama tuh. Hewan itu bahasa Arab, binatang bahasa Arab. Angku kan dokter binatang. Batu, tapi salah menurut orang. Orang peberuku sama janjiang. Kalau nak dipungkangnya orang peburu itu apa kok? Sama janjiang itu pai ke dari mau janjiang pulang kan sama janjiang. Nah itulah bahasa awak. Jadi tabaliat. Kadang-kadang elok katanya buruak. Katanya cuma Meriam, mama, kerajuang ke Batang tuh, lencak tuh, acu ulang deh. Katanya kemana tadi mana aku saja, rancak katanya ku buruak. Jangan diulang-ulang juga kencing kiri, tidak boleh lagi. Nan elok dikatakannya rancak. Nan elok dikatakannya buruak. Bawalah pajakar rumah pakunya anak-anak pertama. Deh buruaknya anakku, serupu na juang siswa. Bapak pipi pajar sampai menangis. Buruak katanya. Sanang hati bapaknya. Tapi kalau bini orang Jawa, jelek-jelek anak gua ngapain lo? Ya, pulang kembali ke Jakarta. Elo. Tanya, anak sia. Lo jelas anak gua kok anak sia. Orang awak kan biasa. Anak sia kok serancak ke mana? Masih nanya anak siapa? Anak gua sama anak kamu. Bapaknya itu, ini ibunya. Nah, jadi itu kan ada silang pendapat tentang bahasa-bahasa tadi. Kadang-kadang nenelok katanya buruak katanya elok. Kadang-kadang nan sambayang katanya batu, sebab itu salah. Itu nampayah kita mewariskan kepada muda-muda karena adatku apapun dibaca adalah kata bangsa runia makiyah. Anak makiyah-kiyahnya tentu. Jadi oleh karena itu banyak nan diwariskan dan kok kadang-kadang di orang-orang intelektual alim ulama pernah membaca ndak dulu di koran, pernah mendengar di radio. 2 tahun lalu ada seorang khatib Jumat di Padang berkhutbah, katanya sekarang orang Minangkabau ini, bahkan bukan sekarang dari dulu, sudah terlanjur munafik. Di khutbah sial orang kemampuan protes, tidak boleh batal cuman. Ini alasan saya. Ada pepatah mengatakan bahwa walaupun di dalam harimau, kambing juga keluarkan. Lain di dalam, lain di luar munafik. Nan di dalamnya di dalam, nan di luar. Apa nan dari dalam itu keluar. Didangannya di orang lapis sembayang baca itu tanggiran itu saja. Kecil angku tadi. Bakat tu batu ndak usah. Nanangku nak tahu saya sabit-sabit. Patah salahkan. Kalau angku keluar kan dalam paru angku tadi saja bila dia orang saya mah aku. Ana dalam paru angku. Jadi itu mengkasunya baraja dulu barada. Kau tidak tahu juga ada jangan mengecek. Itu dari orang-orang alim ulama. Dari orang intelektual macam itu pula. Dari budak kandung ada lo kau protesnya, apa itu adat Minangkabau? Bahwa perempuan melamar laki-laki, kan lihat kaji itu. Masa bunga mencuri kumbang, sigai mencari anau, tidak batu adat Minangkabau. Menyalahi syarat. Padahal dalam agama Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25. Kasih dilamarnya Abdul Muttalib. Amuah Nabi. Itu kalau terjadi, itu kalau contoh tuh. Nah, jadi orang Minangkabau kok orang padusi kadang-kadang awak maralik kadang-kadang padusi laki-laki melenggang saja. Namanya dia kan segala macam maralik gadang kami orang padusi kadang-kadang perlu menggadai gara-gara itu. Abi kalau barana surang baduo lah bakiro lo nampak dengan nanti celaknya pelek kan. Jadi bahan kami ko korban adat ko, pelengkap penderita orang Minangkabau. Ikas arato kau ko. Nah, si Iko kan punya pusaka tinggi, parak ko untuk kau ko. Tapi mama mengamehi. Jadi kami ikut dijadikan apa? Itu kata mereka. Jadi banyak contoh bahwa ada hal-hal nan alun sampai informasi ke mereka. Nah, nikolah peran kita nenek mama. Jadi pandai imam kati. Andaknya ikut menjalehkan ke mereka tu. Kalau tidak dijalehkan, awak diserang tarwih. Makanya dalam hal itu harus
sapi itu harus kuat dan mama. Kalau sapi tidak kuat, bawa tajam atau katam tidak akan masuk ke kayu. Jadi nenek mama itu perlu kitulah menjadi panghulu ko, pangka dan hulu. Pangka dan hulu ko artinya tampuk tangkai, tampik pemacik, komandan dari satu pasukan, imam dari satu jemaah, nakoda dalam satu kapal. Itu akan dijawab tantangan-tantangan. Apalagi ini negara berubah. Inilah jadi ada rawak kemanakan lah S2, S3, awal lapisan SMP macam mambo, memang S3 mambo, SR, SD, SMA, S3. Tapi kemanakan kini lah sarjana S1 lah profesor, bak mapi basi jobilah kue dan api daripada nampak api. Itu keadaan kini. Itu jawab harus tantang itu, harus dijawab. Kau tidak jawab lari. Banyak nak tanya kepada ada yang indah mau juji dan ya dia nak tahu jawabnya itu selai. Bertanya aduh kama kalau wak barale aduh di jamba sepanjang rumah tu ko goreng maco goreng taruang segala macam di tepi-tepi dan di tengah aduh gulai ayam sabala aduh ikan sikua aduh randang segadang lutung. Tapi bapasan itu jangan dimakan dak yuang bang melanggar adai. Tapi lah dipersilahkan dia pepatah mempantun-pantun super karyanya harun lama nampaknya tidak boleh disentuh semua makia udah didapua jangan kan dimakan. Jadi buat apa? Matanya kemana kan? Buat apa itu? Artinya tuanku jalan macam itu dari dulu. Bukan maksudnya apa? Tidak mungkin orang Minang menjual sesuatu tanpa ada tujuan. Jadi yang kamu juji dan ya lagadanggang, lah jadi ang. Jawab tanya kemana kan dulu. Tapi dewan nak tentu jawabnya, cari-cari sih, menjuji dia nak. Jadi itu akibat dari bahwa tidak tahu dan iko andaknya tantangan kau dijawab nak. Banyak kalau di kanak-kanak punya digeri negari lah berubah kini ko, negari lah berubah, awak betutuan mah HP jo iko je. Padahal dalam HP ko dalam WA ko WC ini banyak. WA. Bacalah WA anak, selidia anak ku WA-nya itu berbunyi. Banyak WC itu di situ. Itu nagari lah baru dan itu tidak bisa dilampau matahari itu tapak tangan doh. Dan para lubah pagar para pek ladang awak. Tarana orang jak dia lau. Tapi para pek saja pagawa. Kemudian dalam hal itu andaknya kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin malonja anak baji karena itu alam terkembang jadi guru bodoh dari Minangkabau. Alam terkembang itu kan benda mati. Ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan. Apa guru lah wak kian sedangkan awak diberi Allah akal, pikiran, rasa, hidayah. Apa guru pula awak gitu ko. Ban tea orang Sungai Batang tu cari kami di Sungai Batang tu tea bodoh goblok kata mereka. Bapulah ke guru kalam. Tapi bak kata tadi misa-misa tadi itu harus diterjemahkan. Ba guru kalam ko bukan batanyo kalam baca dunia alam ajai kami bukan mah itu dilihat. Ba alam tu ambil hikmahnya. Ambil contohnya kalau ada praktekkan dalam kehidupan. Itu orang Minangkabau dari dulu lebah guru dari alam. Islam masuk ke Minangkabau tahun 1400 babiah. Taruhlah harus mengatakan abad ke-7. Tapi sebelum itu orang Minangkabau mempraktekkan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Apa maunya? Iqra, baca. Apa yang dibaca? Yaitu ayat-ayat yang tertulis Al-Quran. Di samping itu ayat-ayat yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah di alam. Itu ciptaan Allah. Baca itu. Terjemahkan itu. Pakai itu. Nah orang Minangkabau dari dulu itu lah mencari, lah mengamalkan, lah menganalisa, lah mempelajari. Itu dipraktekkan sampai kini. Nah guru dari alam. Apa maunya? Pisang kan alam tuh. Mencontohlah ke pisang tuh. Pisang ku dari anaknya dilunyah kabau, dihampe angin, dipancuang pagi tau lolo petang.
pantang mati pitangku sabalunya berbuah. Tapi kalau nyala berbuah, lah masak setandan tupai lah bersaki buruang lah tibo musang lah kenyang tanpa dibunuhnya mati itu. Mati itu pisang tu. Praktekal caliak lah. Tak mau pisang buah 2 kali dah. Jadi oleh karena itu, mencontoh ke pisang. Awak nengku berguna untuk orang. Pergunakan diri awak untuk masakan, jangan untuk awak orang surang. Khairun nas yang fa'ulun nas. Manusia yang baik itu adalah yang baik juga untuk manusia yang lain. Dari alam beraja. Berguru ke ayam ke berguru. Iyo. Cali ayam. Ayam tak ada kesesayang jo anaknya. Bakakeh kan dapat rimah ciak bacotok bimbang ke anak. Tibu anjing dilalahnya anjing lawannya tidak betul. Tapi dek anaknya ke diusia nyeberang. Tapi anaknya lah gadang, lah mula dewasa, lah mula remaja, ikuannya lah panjang, kukunya lah tajam, dicotoknya anak ipek kan. Jangan turik aja dan cari makan surang. Tai juga anak dicotokinyo sesayang tu juga anak dicotokinyo. Apa hikmahnya? Baraja dari ayam. Anak kalau lah gadang, jangan dipangkuyo, jangan dinyendina memukkan juga, jangan dimanjamanjokan juga. Suruh hanya mencari ikut naknya sekolah lah jadi tukang ojek yang pandai yang pandai baabana lah kayu awak, baabana lah cari anak. Tapi kalau atau dipangkuyo, di mama, di papanya, ndak kayak di orang pajar. Tu perhatikan, anak orang susah dan acok berhasil, anak orang kayu banyak gagal. Dek karena apa? Nyot termasuk sanang. Padahal pantun awak mengatakan dijajah sawah dia lai. Isua indak taganang lai, diaja itu merasa isua indak tagamang lai. Itu baraja dari ayam. Tapi kalau anak lah putih sekolah, taruh nyoba sekolah. Mereka kata, ma pacar kita lah gadang tu ma bakal. Iyo tentu orang minta dilamar segala macam. Pantang orang Minang dikawinkan orang kaya, walaupun kayu. Tu kami dulu. Tapi kini nagari lah berubah. Nah itu banyak wak kini kok mereka tu menerjemahkan, mempituahkan hal-hal yang ganjil-ganjil menurut pandangan mereka. Padahal itulah dan sabana adat. Jadi oleh karena itu banyak bangkalai yang kesudahkan, banyak utang yang belum bayar. Sedangkan utang diansu mengkolansai, kato disabi mengkodape, karajo dikaku mengkosudah. Jadi dalam hal itu kita kini ko dalam zaman topan Nabi Nuh kini ko. Dari kiri, dari kanan, dari atas, di bawah diserang awak. Pemerintah pun menyerang dulu. Bagaimana? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi, mengetahui masyarakat adat. Kemudian dalam pasal lain mengatakan dan negara wajib melindungi hak-haknya. Akhirnya keluar Perona mempersertifikatkan pusaka tinggi. Dari harta bersama atau banyak menjadi harta pribadi. Akan terjadi. Kalau sertifikat kan aturan Cinago, terus sampai mati. Tiba orang sekumbang anak mengatakan, kau punya ayah kami. Tidak punya mama kami kan bakal kalian. Mama kami punya aku. Pusaka tinggi orang Cina aku. Tidak. Ayahmu punya. Mad yang surat mah. Tidak ada surat pusaka tinggi. Ada mu ada aku. Mengadu sertifikat ada aku. Warisnya kuha. Kata seeripan orang si kumbang anak ambo mengatakan pai perkaro kalah kemenakan dia anak. Karena apa? Ada sertifikat. Akibat sertifikat berubah tanah pusako menjadi tanah pribadi. Jadi dari atas, dari bawah, mbak patah kami, mudah-mudah siswa, ibarat ikan dalam lubuk, kaulu tubuh memecah, kailia luka bertahan, katangah jalo berserak, katapi cirampang laki. Kamanga lah ikan tu, kamanya kemanggapai lagi niko. Dan seluruhnya itu adalah kita. Nenek mama, imam kati, alim ulama, cadek pandai, bunuh kanduang. Harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu. Jangan sampai anyui jauh
Jangan sampai hilang lanyo. Kini lanyo itu, tapi masih bisa dipinteh. Jadi dalam hal itu, Mbak kata awal siko tadi, orang mengatakan apa itu adat Minangkabau itu? Ndak lakang dipaneh, ndak lapuk di hujan, batu. Batu. Kini masuk ke museum ditonton orang banyak. Aku batu dari Minangkabau. Adat itu ndak laku lagi kini. Telah jadi barang antik. Iyo maha, tapi ndak berguna. Nah, padahal batu orang koko salah kadang mereka itu. Batu kalau dihangitkan 200 derajat Celcius, hancur aja di pasir. Kalau dirandam dibelungui. Ikan berpuluh tahun dalam melawi, punggungnya tidak kebelungui gitu. Dagingnya itu tetap tawar. Walaupun nanti waktu menggulai dibahasami juga, bagarami juga. Baru masin telah digarami. Bang, kau bisa deknya idui. Ikan kau idui dalam air. Itu mangkonya tidak baru-baru bahkan di cuaca. Batang kayu, papan, tunggu. Itu hancur akan paneh. Lakangnya, kemudian cahaya, kemudian tiba apa namanya, hujan segala macam, lapuk. Tapi batang kayunan idui ndak kalau lapuk walaupun bertahun hujan. Walaupun musim paneh bertanggang, ndak kelakang-lakang. Karena apa? Idui. Nah, adat ko idui lai terpakai orang, lai juga kita hormati, lai juga kita mengamalkan, ndak mati adat. Itu enggak dikatakan orang dulu bahwa baju dipakai usang, adat dipakai baru. Nah, orang mengatakan adat awak nangkoko adalah batu, itulah salah mana. Kadang-kadang kan nemu-nemu kan di cimaehnya kok. Dianjak ndak layu, bubui nak mati. Itu bunga plastik tu mak. Kalau dibubui nak mati, dia nyak layu tu banyak di toko tu dijual ke tinggi itu. Katanya jadi ikoko dipesando-sandokan karena ndak mengarati, ini ndak paham apa mengasui ko. Dikasanya kaset. Lama mendengar untuk berpati halunan suaranya itu tindi dengarnya ndak isinya tu. Enak ya dengar Mak Datuk itu ngomong berpatah begini. Sekadar enak di telinga, pahamnya ndak. Jadi itulah nanti jadi zaman kini yangku, dan itu adalah bangkalai awak, itu adalah utang awak harus dilansaikan bah caronyo kepada mereka angkatan kini. Nah memang tidak tahu inyo dengan maknanya. Inyo ingin tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa beritahu. Kita dulu, cuma bola dulu. Tidak ada baraja adat di buku. Tidak ada sekolah adat. Kursus tidak ada. Di mata orang adat menyimak. Calia orang. Bah, mungkin tidak jadi masuk. Kamu sajikan kalapau. Tadi ke kalapau kepada minum. Nampak ini orang semandonya dalam keluarnya. Apa hubungan orang semando dengan mama rumah? Kok mereka kayaknya dendam? Nah itu dikaji. Oh punya orang kau basaganan begini. Nah menyimak awak praktekan. Dek menyimak. Awak nangko kan dari barajanya dari menyimak. Berjalan nangko ditatah mengko dapat berjalan melangkah. Mengecek. Awak kan menyimak. Kalau anak-anak umur 2-3 tahun lah. Bercarui orang tu galaknya terenggaiknya. Walaupun bercaru itu tidak buliah, tapi dek karunya bisa mengecek, baca aku alhamdulillah pandai yang mengecek juang. Akan itu. Jadi dalam hal itu, kalau tidak ada dan didanga, pakak pajako dari layar pasti bisu kalau kadang. Karena apa? Tidak ada bunyi enggak ditirunya. Panggil wah. Tidak koro-koronya rancak tu. Tidak ada yang salah di badannya, tapi tidak bisa mengecek kan tidak ada nama aja. Oleh karena itu, kita walaupun tidak batu tua, tapi dengan praktek awak saja, mereka insyaAllah menyimak. Akhirnya angkat diturunya, angkat ditirunya. Nama contohnya. Cinan kaji awak kinan parah mana gini. Kadang-kadang tukang pancing itu dilarikan ikan. Awak mengatakan, kalian mangga menonton apa kok, organ tunggal kok, mau onge-onge segala macam. Tapi terenga orang menyiliak ke mama kau. Nenek mama menyiliak ambo sendiri kan nenek mama kau nampak kawan-kawan. Nah, itu nanti terjadi. Jadi oleh karena itu mengkasih pangkalai ko adalah
supaya kita bisa memberikan contoh walaupun tidak mungkin lebih tua karena nangka menuri Datuk Berpati di kaset itu barangkali tidak sarunya kita bisa cuman dengan contoh, dengan tauladan, dengan peringatan-peringatan orang mungkin bisa tahu kemana kan mewariskan inilah nangka menjawab waris nama jawab pusaku nama tolong kalau tidak diwariskan hilang ada itu habis kita kembali umur 20-30 tahun lagi nangka tiba tahun 80 tidak ada Minangkabau boleh Minangkabau lagi tapi adatku tidak ada lagi. Sumatera Barat yang tinggal lagi. Minang tidak ada lagi. Itu yang akan terjadi. Tapi mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Kalau kita dari awal kok awas. Dari awal kok awak ingat. Dari awal kok awak bersiap-siap untuk menerima tantangan-tantangan tadi. Barangkali itu saya ku dirantang nama panjang ke puntan yang sikit waktu patahan tadi. Pencara acara tadi. Jadi barangkali lu lah masuk apakah? Ya, tak boleh harus saya mengecek. Kau dapat mendengar so tadi kan betul rasanya kan, lama rasanya kan. Itu berkulit-kulitnya, Robo yakin isinya banyak lah itu. Tapi kita sengaja kan, itu sesi pertama pembukanya baru gungku. Banyaknya ibarat lompat-lompat ke dalamnya panjang kok baru kulitnya nampak orang itu kan. Dek, waktu isoma ambil tiba, kita stop saja dulu, kita lanjutkan beko balik kan. Ayo, kami dulu lego, aku dah lah. Ya, doleh seperempat, berarti 2 minit sampai minit lain lah besok waktu. Jam 3 waleh, 5 waleh lah. Jam 1 seperempat kita lah hadir di sekolah balik. Silakan kita dulu, kita bagi makan, salat tekan. Kita tunggu-tunggu alsedukan dalam kamko tadi kita. Catat-catat lupa kita tanyakan. Itu kulit-kulitnya baru tu apa yakin mana itu kan banyak kita tanyakan mana. Silahkan kata